Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Sudah Isa semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, kemarin ada yang komen kayak, Pak, kecepatan, Pak. Waktu sholat, Pak, dipotong. Kalian mah, maksudnya jam 7 tuh, kalian sholat dulu, nanti baru kita masuk kelas, gitu ya. Jadi pasti sholat dulu, gitu ya. Jadi nanti baru kita lanjut. Oke, tunggu sebentar ya, rekan-rekan ya. Saya mau ngecas HP dulu. Oke, semuanya sudah di depan komputer? Laptop deh. Sudah dapat laptop, Excel-nya sudah diinstal? Sudah ya, silakan dibuka Excel-nya ya. Jadi sambil saya menjelaskan dulu materinya, nanti baru kita langsung praktikum gitu ya. Jadi silakan dibuka dulu Excel-nya. Saya masuk materi terlebih dahulu gitu ya. Oke, sebelum itu, silakan on cam ya rekan-rekan ya. Yang nggak on cam saya akan kembalikan ke waiting room atau bahkan saya keluarin gitu ya. Jadi karena kalian nggak kelihatan nih di recordan percuma gitu ya. Karena kan jadi ngapain datang kalau nggak kelihatan di record gitu. Jadi biasanya saya batalin juga absen yang di Excel itu Google Form ya. Kalau misalnya nggak kelihatan. Oke, kita mulai. Jadi kenapa sih kita harus belajar Excel gitu ya? Karena ada 2 RPS lagi rekan-rekan. Kemarin kan kita udah diskusi banyak nih. Banyak materi terkait dengan PTIK gitu ya. Jadi ada 2 RPS terakhir gitu ya yang harus kita bahas. Yaitu sistem informasi, teori Microsoft Excel dalam pelaksanaan asuhan keperawatan. Nah, sebenarnya sebelum masuk ini, jadi sebelumnya siapa yang belum pernah sama sekali menggunakan Microsoft Excel? Saya. Ada rupanya ya. Jadi belum pernah sama sekali nih ya. Jadi belum tahu sama sekali Microsoft Excel ya. Belum, Belum, Pak. Pak. Oke, jika belum berarti ya bakalan saya ajarin pelan-pelan gitu ya terkait dengan hal tersebut. Nah, jadi karena pertemuan ini harusnya 4 atau bahkan 5 pertemuan gitu ya. Tapi saya bakalan pepetin jadi 3 gitu ya, 3 pertemuan. Karena kalian kan sisa 3 pertemuan ya, 5-nya kemarin sudah membahas yang itu. Nah, jadi ada teori Microsoft Excel dalam pelaksanaan asuhan keperawatan sama database menggunakan Microsoft Excel untuk logistik dan billing gitu ya. Jadi saya akan ngajarin kalian enggak spesifik untuk RPS ini, tapi dasar-dasar Microsoft Excel yang minimal harus kalian ketahui gitu ya. Jadi saat kalian masuk ke perawat, minimal ada requirement inilah, minimal kalian tahu terkait dengan hal tersebut gitu ya. Nanti saya akan ajarkan. Nah, setelah itu kita masuk ke materi pertama gitu ya, materi pertamanya. Nah, materi pertama itu adalah if tunggal dan if majemuk. Jadi kalau bahasa Indonesianya if itu jika ya, yang belum tahu bahasa Indonesianya gitu ya. If tunggal sama if majemuk gitu ya. Nah, ada namanya fungsi logika, yaitu fungsi-fungsi yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang menyangkut peristiwa-peristiwa logika. Salah satunya adalah fungsi if. Dengan operasi logika if ini, Microsoft Excel dapat menentukan suatu penilaian terhadap suatu pernyataan benar ataupun salah gitu ya. Jadi ada peristiwa-peristiwa logika nih gitu ya. Terus pakai if. Jadi mungkin kalian sering jika ini maka ini gitu ya. Nah, ini
kita bisa pakai Excel gitu ya. Nah, selanjutnya ada ekspresi atau pernyataan logika. Nah, jika menggunakan operasi logika, biasanya diperlukan adanya ekspresi atau pernyataan logika. Untuk itu diperlukanlah operator relasi nih, gitu ya. Jadi ada operator sama dengan, lebih kecil dari, lebih besar dari, terus lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, sama tidak sama dengan. Jadi operator ini hanya bekerja di Excel. Tapi kalau logika-logika dasar ya sama aja sih gitu ya. Nah, tapi ini operatornya bekerja di Excel gitu ya. Kurang dari sama dengan, kurang dari dan lain sebagainya gitu. Nah, ini contoh ekspresi logika. Jadi kalau di Excel itu kita bacanya kolom B baris 2 gitu ya. Nanti saya singkat jadi B2 gitu ya. Jadi kalau kolom itu yang ke bawah ya, bacanya ke bawah vertikal. Kalau baris yang horizontal gitu ya, yang 2. Jadi kalau ke bawah itu huruf, ke samping itu angka. Paham? Nanti selanjutnya saya bakal langsung B2 gitu ya, langsung C2 gitu. Nah, di sini bisa kita lihat B2. Nih di sini B2. Jadi ini B terus 2 gitu ya bacanya ya. Jadi B2 isinya 100 gitu ya. Isinya 100. Nah, C2 berisikan angka 200. Nah, si D ini adalah contoh rumusnya. Jadi misalnya kalau di Excel itu kita kalau mau masukkan rumus, awalnya adalah diketikin sama dengan, gitu ya. Jadi sama dengan B2 lebih besar dari C2 gitu ya. Ini rumus untuk yang tadi pernyataan logika ya. Jadi kita mau menentukan apakah ini benar ataukah salah gitu ya. True or false gitu. True itu artinya benar, false itu artinya salah gitu ya. Jadi misalnya di sini kalau D2 kita masukin nih rumusnya sama dengan B2 lebih besar dari C2. Jadi kan di sini 100 lebih besar dari 200 nggak? Salah ya. Berarti keluarnya false gitu ya. Nah, kalau yang di bawah di D3, B2 kurang dari C2, 100 kurang dari 200 nggak? Iya benar, maka true ya hasilnya. Seperti itu ya logikanya. Masuk nggak nih? Masuk ya logikanya ya. Nah, begitu cara pemakaian besar dan kurang dari dan lebih dari gitu. Nah, selanjutnya fungsi logika if. Jadi tadi kita udah belajar ekspresi logika yang kita pelajari. Nah, ini ekspresi logika namanya. Sama dengan B2 lebih besar dari C2 itu namanya ekspresi logika. Nah, fungsi logika if digunakan untuk menyelesaikan suatu ekspresi logika yang mengandung beberapa perintah. Bentuk umumnya ada di bawah ini, gitu ya. Jadi sama dengan if ekspresi logikanya apa, lalu perintah satu, lalu perintah dua. Nah, artinya adalah jika ekspresi logika bernilai benar, maka jalankan perintah satu. Jika salah, maka jalankan perintah dua. Seperti itu ya, paham ya? Jadi jika ekspresi logikanya bernilai benar, maka perintah satu yang dijalankan. Jika salah, maka perintah dua yang dijalankan. Sampai sini sudah mengerti? Ada pertanyaan? Masih paham ya? Terkait dengan ini ya. Nah, selanjutnya terdapat sebuah tabel yang berisikan daftar nilai mahasiswa sebagai berikut gitu ya. Eh, jadi silakan rekan-rekan untuk dibuka Excel-nya. Jadi kita langsung mulai ya. Silakan dibuka Excel-nya, lalu diketikin. Jadi sebelum mengetiknya ini ya, saya buka dulu Excel saya dulu.
Sudah dibuka Excelnya semua? Sudah ya? Udah, Pak. Nah, nanti kalian akan bertemu seperti ini. Jadi saat dibuka Excelnya akan bertemu ya nanti sheet pertama gitu ya. Nih, saya new sheet aja ya. Jadi biar sekalian baru aja. Nah, nanti seperti book one gini ya. Nah, nanti rekan-rekan silahkan untuk mengikuti ya. Jadi di sini kan ada, bentar, saya ini share screen-nya yang screen aja. Nanti kita bakalan mengetikkan ini nih, semuanya ke Excel gitu ya. Jadi silakan diketik daftar nilai kelas PTIK gitu ya. Jadi ngetiknya ada di sini nih, di mana nih? Di C2 gitu ya, di C1 lah. Di sini cara mengetiknya adalah diklik 2 kali ya di sel ini. Diklik 2 kali aja lalu diketik. Diklik kiri 2 kali lalu diketik gitu ya. Terus daftar nilai mata kuliah, daftar nilai apa tadi ya? Daftar nilai kelas gitu ya. Daftar nilai kelas pengantar teknologi. Daftar nilai kelas pengantar teknologi informasi keperawatan. Oke, sudah semua? Sudah bisa mengetik? Udah, Pak. Aman ya. Oke, lanjutkan ya. Lalu di sini ada namanya program studi. Nah, kalian program studi apa nih? Program Satu studi keperawatan. S1 keperawatan gitu ya. Lalu enter. Lalu di sininya ada nomor NIM nama ya. Nomor NIM nama terus nilai gitu ya. Nilai. Terus di sini ada di bawah nilai ada tugas 1, lalu tugas 2, lalu tugas 3, lalu tugas 4. Selanjutnya ada rata-rata, lalu keterangan. Oke. Sudah sampai keterangan semua? Wah, si Nur Indah udah nggak aja guys. Udah ngebut. Belum, Pak. Bentar. Santai, Lid. Sampai Saya keterangan. baru sampai, Pak. Oke. Habis anterin bapak saya. Oke. Udah mulai belum, Lid? Diketik ya sampai keterangan ya. Jadi kalau diketiknya nggak tahu caranya, klik 2 kali, diketik aja keterangan gitu. Erli aman, Erli? Aman, Pak. Sampai keterangan dah. Udah, Pak. Tiara, aman Tiara? Jawa udah Jawa? Aman? Udah ya? Udah sampai keterangan semua ya? Bukai, udah sampai ya? Oke. Jadi jika sudah sampai sini, caranya gimana sih supaya dia menyatu gini ya? Di-merge kan, rekan-rekan ya. Ada namanya di-merge. Jadi merge-nya dari atas saja. Jadi di-merge kan dari sini nih.
Ya, diklik kiri, lalu tahan dari sel A, B, C, D, E, F, G, H, I, gitu ya. Diklik kiri, ditahan, lalu digeser aja sampai I, gitu ya. Diklik kiri, ditahan sampai I, sudah semua. Lalu diklik merge and center, adanya di alignment nih biasanya. Merge and centernya diklik. Nah, jadi dia gunanya adalah menyatukan sel-sel tadi. Nih, jadinya bentuknya seperti ini. Oke, sudah semua? Nah, begitu juga di sini. Klik kiri tahan, tarik sampai I. Nah, lalu di merge and centerkan lagi. Udah. Tuh ya. Aman, Hukai? Udah mulai berkerut jidatnya, guys. Aman ya? Oke. Pak, mau nanya dong, Pak. Boleh. Siapa tuh? Abdullah, Pak. Kenapa, Dul? Biar ngegabunginnya itu gimana ya, Pak? Hah? Tadi nih. Ini di A, di blok. Di Di apa? blok ya. Udah ada di blok. Sampai I. Udah. Nah, cari alignment di sini. Merge dan center ada nggak? Ada alignment nggak? Di mana, Pak? Di atas ini, di barnya, di bar home. Nih, lalu cari alignment. Nggak ada? Iya, Pak, ya, Pak. Iya. Ada nggak? Ada nggak? Atau nggak ada? Ada. Benar. Coba liatin pakai kamera HP tuh. Biar madep ke belakang gimana sih kameranya, Pak? Ada itu, cara baliknya di atas kanan atau kiri gitu. Di atas kanan ya, cara balikin kamera. Masya Allah, Abdullah. Ini, Pak. Coba dekatin. Apa mirror ya? Nggak apa-apa. Mirror, Pak. Bisa tapi di Bisa. merge-nya. Oke, kalau bisa mah. Lanjut ya. Iya. Makasih, Pak. Nah, lakuin hal yang sama untuk nomor, NIM, dan nama ya. Nomornya ke bawah, tapi dia ke bawah nih bloknya gitu ya. Jadi A4 sama A5-nya di blok, diklik kiri tahan ke bawah, geser gitu ya. Diklik kiri tahan, geser ke bawah. Nah, lalu di-merge-kan lagi. Lakukan hal yang sama ke nomor, NIM, dan nama. Tuh, ya, nilainya. Nah, kalau nilai ke kanan. Nih, karena bentuknya kita maunya seperti ini nih, gitu ya. Bentuknya mau seperti ini nih. Nah, jadi kita kalau nilainya ke kanan nih, tariknya. Lalu di-merge-kan. Nah, untuk rata-rata juga ke bawah, di-merge-kan. Keterangan juga di-merge-kan. Oke. Maaf, tadi nilainya diapain, Pak? Nilainya sama kayak yang di atas di daftar nilai. Jadi di klik kiri, digeser ke kanan sampai tugas 4, lalu di-merge-kan. Gitu. Jadi dia supaya nyatu nih. Nilai tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4 gitu. Di bawah nilai gitu. Terima kasih, Pak. Oke. Sudah semua sampai keterangannya? Belum, Sudah, Bapak. Pak. Ada cara lainnya ya kalau yang belum ketemu ya. Jadi cara lainnya ada kayak gini nih. Kalau misalnya nggak ada nih merge dan center kalian, biasanya itu ada gambar yang ini nih, yang kotaknya nih. Nah, kalaupun nggak ada gambar yang kotak ini, nah caranya ada di klik kanan di sini. Jadi kan keterangan nih, klik kanan, lalu format cell. Nah, cari yang alignment, ya. Cari yang alignment, lalu merge cell, lalu oke. Nah, gitu ya. Itu cara panjangnya. Jadi cara aslinya seperti itu. Jadi kalau kalian pengen cara panjangnya atau di sini kalian nggak ada gitu ya, udah nyari-nyari nih Pak, nggak ada gitu ya di alignment. Nah, kliklah si keterangan ini di blok dulu, lalu klik kanan di mouse, lalu cari format cell, lalu di tab alignment gitu ya. Awalnya mah seperti ini, lalu diklik tab alignment-nya, lalu diklik merge cell-nya, lalu di-oke-kan. Begitu.
Bapak mau tanya, Oke, gimana? ini kan saya kamera belakang ya Pak. Hmm, Ntar, saya harus pin dulu. Kenapa? Ini kan di blok dulu nih, diklik dua Jangan kali. ke samping, ke bawah. Kalau nomor mah ke bawah. Ke bawah. Ini, Enggak usah jauh-jauh. Satu bar aja, samping, terus, terus. Nah, ini Pak. segitu aja. Nah, di merge kan. Nah, gitu loh. Ya, Oke, makasih ya Pak. oke. Jadi, kita mau bentuknya seperti ini ya rekan-rekannya. Jadi, nomornya nih, dia merge-nya kolomnya ya, ke bawah gitu ya. Jadi, barisnya yang di merge gitu. NIM-nya juga nih, dia ke bawahin gitu ya. Namanya juga ke bawah. Nah, cuma nilainya nih yang ke samping gitu ya. Nah, barulah rata-rata ke bawah gitu. Pak, maaf mau tanya. Gimana? Pak, kok ininya kepotong ya, Pak? Apa yang kepotong? Keterangannya? Coba gimana? Oh, oke. Kalau kepotong mah nanti saya jelasin ya. Nih, kalau kepotong Tiara, eh kalau kepotong nih bentuknya kayak gini ya Tiara ya, pasti ya. Nih kayak gini ya. Nah, tinggal digeser Tiara. Jadi kursornya arahkan ke arah garis ini, yang mana yang bikin kepotong gitu ya. Dilebarin, diklik kiri, digeser ke kanan gitu ya. Dilebarin aja gitu. Nah, untuk otomatisnya bisa diklik 2 kali nih, sampai kursornya berubah seperti ini ya. Diklik 2 kali. Nah, langsung dia ngelebar gitu. Bisa, bisa Tiara? Bisa, Pak. Makasih. Oke, sama-sama. Suci aman, Suci? Aman Bapak. Oke, lanjut ya. Sudah semua ya? Oke, lanjut. Silakan rekan-rekan di blok gitu ya. Ini namanya di blok ya. Kayak gini namanya di blok gitu ya. Jadi diklik kiri tahan, blok sampai ke keterangan gitu ya. Sudah di blok, lalu pilih yang ini supaya tulisannya di tengah, yaitu middle align. Di alignment biasanya ada di sini middle align. Nah, gitu ya. Yang bentuk gambarnya seperti ini nih. Nih, ada atas, tengah, sama bawah nih. Middle align namanya. Adanya di alignment. Nah, seperti biasa kalau tidak ada, carinya di format cell. Klik kanan, format cell, lalu di alignment, pilih dulu si horizontalnya center, vertikalnya center, lalu oke. Nah, gitu ya. Oke, sudah ke tengah semua? Sudah Pak. Aman, Lid? Udah ke tengah semua? Aman. Oke, kalau aman mah ya. Kita lanjut. Jadi ditulis 1 sampai 10 ya. Nah, kalau ditulis 1 sampai 10 kan capek ya. 1, 2, 3 gitu ya. Wah, capek banget kayak orang nggak pandai komputer gitu ya. Ada cara cepatnya gitu. Cara cepatnya ini ditulis dulu 1 gitu ya. Lalu arahkan kursornya ke arah bawah nih. Ke arah bawah kanan sampai kursornya berubah ya. Sampai kursornya berubah. Nah, jika sudah, arahkan dulu nih sampai ke kanan. Semuanya sudah ngarahin sampai kursornya berubah. Nah, baru klik Ctrl di keyboard, lalu klik kiri di mouse, terus tarik ke bawah sampai ketemu angka 10. Oke, lepaskan. Gitu. Arahkan ke sudut kanan bawah sampai kursornya. Ini nama kursor ya, yang plus ini ya, plus gede ini. Sampai dia ketemu ke plus yang kurus ya. Ini plus yang gemuk ke plus yang kurus ya. Nih, diklik, lalu tekan Ctrl, Ctrl di keyboard, lalu tarik ke bawah sampai ketemu angka 10. Lalu lepaskan semua yang menghalangi Anda ya. Sudah Risma, jangan ngantuk Risma, ikutin Risma. Jangan ngantuk ya, cuci muka kalau ngantuk Risma. Udah belum?
Oke. Mantap juga tuh. Kafe di mana tuh? Ini Jelita nih. Di kafe mana Jelita nih? Oke. Sudah semua? Bisa? Nyaman Nabila? Aman, Mbak. Oke, jika aman silakan ditulis ya rekan-rekan ya, random, nama sama NIM bebas, 10 nama sama NIM ya, silakan. Pak, belum, Pak. Apa yang belum? Siapa yang belum? Cuci. Iya. Iya, Nah, Pak, kenapa? belum. Kenapa? Ini Belum. jadinya satu semua sampai bawah, Pak. Ya, makanya ditekan kontrolnya ya. Kalau ditarik doang, dia satu semua nih sampai ujung akhirat ya. Silakan ditekan kontrolnya. Jadi arahkan dulu nih sampai tanda tambah kurus. Nah, nanti Ya dia udah, ada Pak. anaknya nih. Udah melahirkan dia, nih ya. Nih, ada anaknya tuh kecil, tanda tambah kecil tuh di sudut kanan. Nah, jika sudah, diklik kiri, lalu tarik ke bawah sampai ketemu angka 10. Nih, oke. Sudah? Sudah, Pak. Bisa? Bisa. Aman ya. Nah, bagi laptopnya yang nggak bisa, gitu ya. Pak, nggak bisa, Pak. Bohong, Bapak. Nah, bisa. Ada cara lain ya. Ini jadi, kalian klik dulu, 2 di sini, gitu ya. Nah, di blok 1 sama 2-nya, lalu tinggal ditarik nih ke bawah sampai 10. Gitu. Itu cara lainnya. Banyak cara ya, menuju Roma ya. Jadi, banyak caranya, rekan-rekan. Jadi, bisa semua lah, gitu ya. Ya, jangan panik, gitu. Sudah semua ya. Nah, silakan diisi nama dan NIM-nya. Silakan diisi nama dan NIM-nya 10-10-nya. Ya random aja lah. Misalnya Jelita, Arlita gitu ya. NIM-nya juga. Silakan kalian isi random gitu ya. Saya mah udah ya. Kalau semisal NIM-nya nggak tahu, boleh ngasal, Pak. Boleh dong. Bebas. Yang penting ada data NIM ya. Saya mah udah. Tinggal saya copy. Silakan rekan-rekan. Ditambahin ya. Nah, jika sudah 10 namanya, lalu kalian ketikin lagi nih si nomor-nomor ini. Nilai tugasnya gitu ya. Silakan diketikin nilai tugasnya dari tugas 1 sampai sini, tugas 4 ya. Silakan sekaligus diketikin. Harus sama persis ya, biar nggak bingung kita. Ini namanya harus sama persis. Kalau ada masalah, omong aja ya, ngomong aja. Pak, ini nggak sesuai dengan Bapak nih. Nah, nanti saya kasih tahu gimana cara memperbaikinya. Biasanya tergantung Excel-nya gitu ya. Jadi silakan dibicarakan gitu ya, dibicarakan dengan baik-baik. Bisa kok kita bisa perbaikinya. Pak, maaf, namanya harus sama, Pak. Nggak harus, bebas, random. Kalau nggak punya nama ya silakan tulis aja di situ ya, yang udah ada saya kasih gitu. Tapi kalau mau Bapak mau nama nanya, Pak. rekan kalian aja. Gimana Aisyah? Pak, ini kok saya nggak bisa di tengah kayak Bapak yang 60-nya tuh, Pak. Nah, Tugas 1. oke. Cara nengahinnya di sini di alignment ya, tulis di klik center ya, Aisyah. Hmm. Oh Nah, iya. klik center ya. Nah, nanti dia ke tengah.
Jadi enaknya adalah kalian ketik dulu semua, nanti baru kalian blok nih. Lalu klik aja senternya gitu. Oke, baik Bapak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi saya peringatkan bahwa ini adalah kemampuan minimal kalian. Saat kalian jadi perawat, kalian biasanya nggak langsung sering ke pasien, tapi sering ke administrasi. Jadi biasanya nulis nama pasien dan lain sebagainya. Nah, minimal harus tahu Excel ini. Jadi silakan yang masih tiduran di tempat tidur, diambil laptopnya ya. Jadi kita sama-sama bareng belajar. Sayang banget udah kuliah mahal-mahal, udah membayar saya gitu ya. Tapi ilmu saya nggak kalian serap tuh sayang gitu. Ya silakan diambil laptopnya, kita belajar bareng-bareng gitu. Tapi saya salut sih kalian nih, ramai juga kalian nih yang on cam. Bagus, bagus, bagus. Kenita aman Kenita? Aman, Pak. Lagi nulis nama. Oke, masih lama ya. Jangan banyak-banyak pertimbangan Kenita. Tulis aja Bapak, ini namanya. nama sama NIM-nya random aja ya, Pak? Iya, random aja. Orang-orang terdekat kalian aja. Samain nilainya aja ya? Apa? Yang nilainya aja samain. Ya, nilainya aja yang disamain. Nah, kalau bentuknya selain dari sini gitu ya, pastikan kalian di numbernya general ya. Jangan numbernya nggak general. Jadi biasanya ada entah ada koma, entah ada apa gitu ya. Ada persen lah. Pastikan ininya di blok dulu lalu pilih general nih di number. Rauna aman Rauna. Pak, saya kok nginin angka 1 sampai 10 nggak bisa-bisa ya, Pak? Nah, ditanya Rauna makanya nggak apa-apa ya. Silakan nih. Gini dulu. Diketik aja dulu ininya, 1 dan 2-nya. Udah diketik 1 dan 2? Udah, Pak. Nah, di blok ya, di blok. Jadi klik kiri, ditahan sampai 2, udah ada bentuknya kayak gitu. Udah, Pak. Nah, tinggal ditarik ke bawah nih yang sudut kanannya sampai dia bentuk kursornya kurus gitu ya. Diklik kiri, lalu taruh ke bawah aja, tarik ke bawah gitu. Ya. Bisa nggak? Ya, bentar, Pak. Nih, ke kanan sampai kursornya kanan sudut kanan, sampai kursornya kurus gitu ya. Lalu ditarik aja ke bawah nih, diklik kiri, tarik ke bawah sampai ketemu 10.
Bisa? Kenapa merah mukanya? Emang Udah Pak, udah bisa. bisa? Serius? Serius Pak, makasih Pak. Udah ya, oh, silakan NIM sama namanya diketik ya sampai tugas ya. Nadira aman Nadira? Aman, Pak. Oke, kalau aman. Udah selesai ngetiknya sampai tugas 4? Masih di tugas 2. Oke. Dipercepat ya rekan-rekan ya. Banyak nih materi kita nih. Fatia aman Fatia? Aman, Pak. Ngantuk aja kalau kulihat. Aman? Bisa ya? Enggak mengganggu. Bisa. Matanya emang kecil, nggak. Oh, matanya emang kecil. Oke, kalau mata memang kecil mah. Gimana lagi ya? Oke, silakan. Udah sampai tugas 4 nih. Ketiknya. Udah, Pak. Oke. Tap. Arlita udah nyantai guys. Udah belum kalian guys? Udah sampai tugas 4 belum? Dia bilang, wih lama kali kalian nih katanya. Udah, Pak. Udah ya. Oke, kita lanjut ya. Kalau sudah. Nah, selanjutnya adalah rata-rata gitu ya. Gimana sih cara mencari rata-rata gitu ya? Selanjutnya rata-rata sama nih if kita gitu ya. Kita belum masuk ke inti materi malam ini nih, baru gimana dasar-dasar Excel ya. Jadi gimana sih cara mencari rata-rata gitu ya? Rata-rata dari tugas tadi nih, tugas 4 gitu ya, tugas 1, 2, 3, 4. Caranya adalah langsung klik sama dengan, jadi arahkan dulu, dipilih dulu selnya di bawah rata-rata gitu ya. Dipilih dulu, diklik kiri gitu ya. Klik langsung sama dengan boleh di keyboard, atau enggak klik 2 kali boleh juga, dulu baru sama dengan boleh gitu ya. Silakan dipilih mau yang mana. Jadi klik sel dulu langsung sama dengan boleh gitu. Nah, sudah sama dengan, nah ini buktinya kalian udah masuk ke dalam selnya, itu kursornya kedip-kedip ya. Kursornya kedip-kedip, terus fungsi di atas ini dimatikan gitu ya. Jadi kalian hanya bisa ngetik gitu ya. Nah, selanjutnya adalah average, average kalau bahasa Inggrisnya. Jadi diketik average, lalu buka kurung gitu ya. Buka kurung, lalu dipilihlah tugas satunya, diklik kiri, tahan sampai ke tugas 4 gitu. Sudah semua? Average, buka kurung, terus arahkan kursornya ke tugas 1, diklik kiri, tahan sampai ke tugas 4. Jika sudah, tutup kurung, enter. Nah, dapat rata-ratanya. Gitu ya. Jadi average, buka kurung, diklik kiri di tugas 1, tahan, lalu geser ke kanan sampai ke tugas 4, lepaskan, lalu diklik, diketikkan, tutup kurung, enter, gitu. Sudah keluar 65 semua? Udah, Sudah, Pak. Pak. Oke, Sudah, Pak. mantap, 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 mantap. Kalian mah. Suka saya mah kalau yang cewek-cewek pinter nih. Jarang-jarang ya. Jarang-jarang. Jadi kalian bibit-bibit unggul gitu ya. Silakan nih ditarik ke bawah ya, biar langsung otomatis ngitung. Jadi seperti biasa, digeser ke sudut kanan, tarik, tekan kiri, tarik ke bawah. Nah, otomatis dihitungnya. Ada yang error? Pulang, Pak. Ulang. Nilainya keluar, Pak. Masa? Nih, pindahin ya ke sini sampai kursornya kurus, diklik kiri, tahan, tarik sampai bawah. Nah, sudah, Suci? Sudah, Pak. Nah,
Pasti keluar mah kalau ikutin kata-kata saya ya. Auto itu ya. Nggak sia-sia saya kuliah ya lama-lama ya. Kalian wajib ikutin ya, dengerin aja. Oke, sudah semua? Aman ya? Ada yang error? Nggak apa-apa, ngomong aja rekan-rekan. Jadi jangan takut, wah saya ketinggalan di kelas, terus saya ngerasa saya ketinggalan. Nggak masalah ya, kita sama-sama belajar. Silakan kalau ada yang ketinggalan. Wirda, ada ketinggalan Wirda? Santai aja Wir. Enggak, Pak, aman. Aman ya? Oke, kalau aman. Oke, aman ya. Oke, selanjutnya di keterangan. Nah, kita baru masuk nih ke raja setengah terakhir ya. Jadi ini belum raja terakhir nih, raja setengah terakhir. Jadi di sini if tunggal. Jadi intinya baru masuk gitu ya. Jadi isilah kolom keterangan dengan ketentuan sebagai berikut gitu ya. Jadi di sini udah muncul dong, udah ya. Nah, jika nilai lebih besar sama dengan 60, maka keterangannya lulus. Nah, jika nilai kurang dari 60, maka keterangannya gagal. Nah, rumusnya ada dua nih. Bisa if, lalu dipilih nanti H6-nya atau nanti si nilainya. Jika nilai lebih besar sama dengan 60, maka jalankan perintah 1, yaitu lulus, gitu ya. Nah, jika salah, maka jalankan perintah 2, yaitu gagal, gitu. Nah, tadi seperti kata-kata di sini fungsi si if. Nah, jika ekspresi logikanya benar, maka perintah 1 yang dijalankan. Jika ekspresi logika salah, maka perintah 2 yang dijalankan gitu ya. Nah, disinilah kita bisa nulisnya 2 nih rumusnya. Jadi bisa if H6 lebih besar dari 60, maka jalankan lulus. Jika salah, maka gagal gitu ya. Atau kalian pilih juga rumusnya terbalik nih. Jika H6 kurang dari 60, maka jalankan gagal, yang lainnya lulus. Nah, jadi dia bisa ini ya, logika ya, penalaran ya. Jadi penalaran, terus rekan-rekan bisa pilih mau yang lulusnya dulu yang dieksekusi atau gagalnya dulu yang dieksekusi. Gitu ya. Tenang Aisyah, jangan mengkerut Aisyah. Jadi kita bisa lihat nanti Aisyah ya. Kita langsung praktekkan. Nah, di sini jika nilai rata-ratanya di atas 60, maka lulus ya. Nah, jika tidak maka gagal. Caranya adalah sama kayak tadi, sama dengan lalu masukkan if, buka kurung, lalu pilih H6-nya, yaitu nilai rata-ratanya. Diklik H6-nya, diklik kiri. Nah, saya ulang lagi ya, sama dengan if, buka kurung, lalu dipilih H6-nya atau nilai rata-ratanya dengan cara diklik kiri di mouse, lalu lebih besar sama dengan 60, gitu ya, tadi sesuai dengan ketentuan ya, ketentuan soal, maka titik koma. Nah, ini yang harus kalian cermati ya. Jadi setiap dibuka nih rumusnya, saya ulangi lagi ya, setiap dibuka rumusnya, if buka kurung, maka muncul nih bentuk rumusnya. Ada logical test sama value jika benar, value jika salah. Nah, di antara ini, kalian lihat ini titik koma apa koma. Setiap laptop beda-beda. Jadi kalau titik koma ya kalian ikutin saya. Kalau kalian koma, pakai koma. Gitu ya. Jadi sini diklik lagi H6-nya, lebih besar sama dengan 60, lalu titik koma, karena saya titik koma di sini, gitu ya. Kalau kalian laptopnya koma, ya koma akan aja, gitu ya. Nah, value if true. Jika benar nih logical testnya, maka lulus, gitu ya. Pakai petik, karena dia ini huruf ya. Pakai petik, lulus, tutup petiknya, gitu ya. Lalu titik koma lagi, lalu petik lagi. Lalu jika salah maka gagal gitu. Tutup petik lagi, lalu tutup kurung. Gitu ya. Ya di sini jika si nilai rata-ratanya lebih besar dari 60, maka dia lulus. Jika tidak, maka dia gagal. Gitu cara bacanya ya.
Nah, dia kenapa harus petik? Karena ini huruf gitu ya. Kalau di angka nggak perlu petik ya, rekan-rekan ya. Nah, ini kita enter nih. Nah, hasilnya lulus gitu ya. Oke, silakan siapa yang gagal? Bapak, nanya, Kenapa, Lid? Silakan. kan udah gagal nih Pak Dikan petik 2 ya Pak. Abis itu udah langsung dalam kurung aja ya Pak? Ya, Langsung tutup kurung. tutup kurung aja, langsung enter. Oke. Jadi yang terakhir nggak usah titik koma lagi ya, karena udah yang terakhir. Jadi langsung tutup kurung aja. Iya Pak. Sip. Lulus tuh. Ini Lulus ya, Lita ya. makanan SMK Pak. Wih, mantap. SMK apa? TKJ dulu. Atau akuntansi? Akuntansi. Oh, Ya. kalau akuntansi mah udah jago ya. Nah, ini tinggal ditarik ke bawah ya, seperti tadi ya. Diklik kiri, sampai kursornya kurus gitu ya, dari gemuk ke kurus. Diklik kiri, lalu ditarik ke bawah, lepaskan. Gitu, semua yang bermasalah. Ada yang gagal lagi? Elsade aman, Elsade. Aman, Pak. Oke, kalau aman. Bapak Abdullah ini aman, Abdullah. kayak begini, Pak. Siapa nih? Gimana? Ada tanda begini. Mana? Siapa tuh yang ngomong? Suci. Ntar, Ci. Saya lihat dulu, Ci. Oh. Coba lihat rumusnya, Ci. Nah, itu salah itu bloknya. Hanya H6 aja. Coba dihapus dulu. Dihapus dulu. Hapus, delete. Dari awal lagi. Nah, dari buka kurung. Nah, buka kurung. Udah, pilih H6-nya. Yang si nilainya. Satu aja. Diklik aja sekali. Ini, Pak. Nah, udah. Lalu diketikkan di keyboard lebih besar dari sama dengan. Bentar-bentar, Pak. Cepat dulu HP-nya, nggak masalah. Dari sama dengan 60, lalu titik koma, lalu petik, lulus. Pak, boleh diulang nggak? Siapa nih? Suci. Iya. Ya, coba dilihatin lagi. H6. Iya, lebih besar dari sama dengan, lebih besar. Di samping tanda tanya tuh lebih besar tuh di keyboard. Lebih besar dari sama dengan. Ini. Nah, kasih tambah sama dengan lagi. Ini, Pak. 60. 60. Koma. Maka. Ini. Nah, maka petik. Petik 2. Petik 2, jangan petik 1. Petik 2 tuh di shift. Lulus. Itu benar nggak petik 2-nya? Iya. Salah itu.
Coba hapus lagi. Itu 2 atau 1 petiknya? Nah, petik 2 ya, pilih petik 2 coba. Bentar, Pak. Jangan petik satunya 2 kali ya, tapi petik 2. Iya, udah, Pak. Oke, terus lulus, tulis lulus. Udah. Nah, tutup lagi petiknya, petik 2-nya. Shift petik 1 tuh, petik 2 tuh, shift petik 1. Nah, Ini? titik koma, nah petik lagi, gagal. Coba. Udah. Nah, tutup petiknya. Petik dulu, habis titik koma petik dulu. Di sini, di bagian sini ada petiknya ya, Pak? Ya, betul. Harus ada petik lagi. Sampingnya. Nah. Nah, gagalnya tutup petik lagi. Udah. Kurung. Langsung di enter ya, Pak? Enter. Bisa. Makasih, Pak. Oke. Yang lain sudah bisa? Sudah, Pak. Oke. Udah, Pak. Widya mah jago ya, Widya ya. Aman, Wid? Aman, Pak. Oke, sudah ya, kita sudah selesai untuk if tunggal. Nah, selanjutnya nih ada raja terakhirnya gitu ya. Saya lanjutkan penjelasannya. Jadi ada if tunggal sama if majemuk ya. Nah, ini rada liar nih jelasinnya ya, pusing ke kalian nih. Fungsi logika if majemuk artinya adalah di dalam suatu logika if memungkinkan untuk memasukkan fungsi logika if lagi. Hal ini bisa terjadi alternatif pemecahan yang ditawarkan lebih dari 2. Jadi tidak yes no aja. Jadi biasanya jika salah maka ada pilihan lagi gitu ya. Jika salah maka ada pilihan lagi. Maka if majemuk ada gitu ya. Fungsi logika if majemuk. Jadi bacanya adalah sama dengan if jika ekspresi logika 1 benar, maka perintah logika 2 harusnya ini 1 ya. Perintah logika 1 dijalankan. Nah, jika salah, bentar saya perbaiki aja biar kalian nggak pusing ya. Mana lo kursornya? Nah, jika if gitu ya, ekspresi logika 1 benar, maka perintah logika 1 dijalankan. Nah, jika salah, maka if lagi nih, if logika 2 benar, maka dijalankan perintah 2. Nah, salah lagi nih perintah 2, maka if lagi sampai seterusnya, gitu ya. Gitu cara pikirnya ya. Jadi saya di sini mengajarkan cara pikir nih rekan-rekan ya. Jadi dipahami maksud saya omong. Jadi jika ekspresi logika 1-nya benar, maka perintah 1 yang dijalankan. Nah, jika salah, buat lagi jikanya ya. Jika ekspresi logika 2-nya benar, maka perintah 2 benar, laksanakan. Nah, jika salah selanjutnya gitu ya. Nah, contoh kasusnya ada di sini nih, untuk membuat grade ya. Untuk membuat grade, nilai kalian biasanya A, B, C, D. Nah, gitu ya. Grade-nya C, C, E, B, A gitu ya. Nah, kita buatnya. Nah, di sini saya buat ketentuannya yang simpel aja. Jadi, contoh kasus untuk if majemuk. Ketentuannya adalah untuk dapat nilai A, range-nya adalah 85 sampai 100. Untuk dapat nilai B, itu 75 sampai 84. Untuk dapat nilai C, 65 sampai 74, D, 60 sampai 64, E, 1 sampai 59. Nah, ada rumusnya nih. Cara pemahamannya. Jadi adalah kalian pilih titik bawahnya. Jadi jika if buka kurung H6 nilai rata-ratanya lebih besar sama dengan 85, maka nilainya A. Nah, jika salah if lagi.
If nilai rata-ratanya lebih besar dari 75, maka B. Salah lagi nih, gitu ya. Maka if lagi. Nilai H6 lebih besar dari sama dengan 65. Jadi kalian pilih titik bawahnya ya. Titik bawah setiap nilainya. Lebih besar dari sama dengan 65, maka nilainya C. Nah, karena kita belum sampai ujung gitu ya. Jadi selanjutnya gitu aja terus. If H6 lebih besar dari 60, maka D. Nah, kalau udah yang terakhir gitu ya, udah yang terakhir mah ya udah apapun yang selain A, B, C, D, maka dia nilainya E gitu. Gitu ya. Sudah pusing? Terngiang-ngiang lah kalian. Tidur ya. Kalian bakal memimpikan suara saya. If. Nah, kalian pusing-pusing dah ya. Oke, selanjutnya kita tulis di sini diminta apa sih? Grade ya, grade salah. Tambahkan lagi grade ya. Grade. Grade. Lalu kalian merge-kan lagi gitu ya. Oh, belum kelihatan ya, bentar. Nah, kalian tambahkan lagi di samping keterangan itu grade, lalu di centerkan lagi. Di blok, centerkan lagi, di merge dan center. Nah, lalu pilih tengahnya lagi di align-nya. Nah, di sini jika sudah grade-nya sudah gitu ya, kita masuk ke rumus ya. Sama dengan if, nah sudah grade-nya sudah semua? Sudah ya. Ada yang ketinggalan? Aman? Anifa aman Anifa? Aman, Bapak. Tumben namanya benar Anifa, biasa Anifa 97 atau 98 gitu. Atau 94 gitu. Oke, lanjut ya. Sama dengan if buka kurung nih. Nah, pilihlah si rata-rata nilainya. Diklik aja, diklik kiri nih 65 ya. Lebih besar sama dengan 85 titik koma ya. Karena sesuai ketentuan tadi nih. Si 85, 75, 65, 60 gitu ya. If buka kurung, lalu nilai rata-ratanya diklik kiri, lalu lebih besar sama dengan 85, lalu pilihlah nilainya A gitu ya. Jangan lupa petiknya ya. A gede, petik lagi, titik koma, masukin lagi if-nya. Nah gitu, sesimpel itu aja. Jika salah, if lagi gitu. If lagi, buka kurung lagi, pilih lagi si H6-nya. Nah, lebih besar sama dengan 75, titik koma, petik lagi nilainya B gitu ya, petik lagi titik koma, if-kan lagi. Jika salah, if-kan lagi gitu ya. If, lalu pilih lagi H6-nya, lebih besar sama dengan 65, titik koma, petik C gitu ya. Tutup lagi petiknya. Lalu titik koma. Lalu if-kan lagi jika salah karena belum semua ya. If-kan lagi, buka kurung. Pilih lagi si nilainya, lalu lebih besar sama dengan 60, titik koma, maka petik E. Gitu ya. Salah, petik D. Petik D. Lalu petik. Nah, karena ini sudah terakhir, maka lalu titik koma E. Gitu ya. Petik E. Karena ini sudah yang terakhir, jadi kita malas panjang-panjang ya. Harusnya karena udah terakhir ya udah apapun itu selain itu maka itu E gitu ya. Logikanya gitu tuh di Excel. Lalu petikan lagi. Nah, jika sudah sampai sini ditutuplah semua kurungnya. Tinggal jadi kurung 1 warnanya hijau, kurung 2 warnanya ungu, kurung 3 warnanya merah, kurung 4 warnanya hitam. Harus ada 4 kurung gitu ya. Baru kita enter. Nah, hasilnya C.
Oke, ada yang ketinggalan? Begitu ya. Jadi if H6, nih bacanya di atas nih. If H6, yaitu nilai rata-rata, lebih besar dari 85, maka nilainya A. Gitu ya. Jika tidak lebih besar dari 85, tidak lebih besar dari sama dengan 85. Jadi ini artinya gini ya. Jadi 85 nih masuk ya. Jadi kalau ada sama dengannya, 85 tuh masuk. Nah kalau tidak ada sama dengannya, maka 85 tuh tidak masuk. Gitu ya. Kalau ada sama dengannya, berarti 85, 86, 87. Nah, kalau ada sama dengannya, maka langsung 86. Gitu ya. Jadi nggak masuk sih 85-nya. Gitu. Nah, jadi jika lebih besar sama dengan 85, maka nilainya A. Nah, jika H6-nya, nah jika salah, maka lanjutkan if lagi. If lagi, H6-nya sama dengan lebih besar sama dengan 75, maka B. Nah, jika salah lagi, maka H6 lebih besar dari 65, maka dia C. Jika salah lagi, maka H6 lebih besar dari sama dengan 60, maka nilainya D. Masih salah nih, ya udah dapatnya E, gitu ya. Sudah, Wit? Pusing dikit nggak ngaruh, Wit. Sudah belum? Belum, Pak. Tadi habis dari kamar mandi. Oh, oke. Pak, ini yang terakhir langsung di enter ya, Pak? Jangan di enter, ditutup kurung. Cik. Nih, Kurung. petik nih, udah. Tutup kurungnya 4 kali nih. 1, 2, 3, 4, sudah? Bentar, Pak, tunggu, Pak. Nah, habis tutup kurungnya ada 4 kali. Sesuai dengan warnanya. Hijau sama hijau, ungu sama ungu, merah sama merah, hitam sama hitam. Jadi dia ada 4 tutup kurungnya.
Oke, sudah semua? Bisa? Udah, Pak. Ya, Keluar Pak. C. Nah, tarik ke bawah ya. Sudah ditarik ke bawah? Sudah, Sudah, Pak. Wih, jago gitu ya. Oke, jika sudah, maka berakhirlah perkuliahan kita ya. Pak, kalau gini udah diantar. Mana tuh? Coba lihat, ntar dulu. Saya belum lihat. Mana si Pak. Suci? Ya, Sama. gimana? Nah, enter coba. Diantar aja, Pak. Yoi. Kok nilainya D? Coba lihat lagi. Nilainya D, Pak. Coba lihat rumusnya. Rumus Lihat itu rumusnya, D-nya. Diklik D-nya. bentar, Nggak kelihatan rumusnya kalau Ini diklik. rumusnya ini. Maaf, mau tanya, Pak. Ayo gimana? Saya kayak gini, Pak. Siapa tuh? Bentar ya. Si Suci dulu ya. Ini rumusnya, Pak. Itu si Celu tuh harusnya sama dengan dari B Yang tuh. Dari B dari- H6 harusnya sama dengan tuh 75-nya. 75 di sini ada sama dengan, Pak. Iya, sampingnya, samping 75-nya, 75. Sininya Sampingnya ini. 6. Nah, lebih besar dari sama dengan 75. Jadi gini, Pak. Nah, gitu. Semuanya tuh harus kayak gitu. 65 juga, 60 juga. Ini kasih sama dengan gini. Ya, terus. Nah, itu baru di enter tuh, baru hasilnya C. Langsung enter aja, Pak. Langsung. Udah. Ya iya, tentu saja udah. Coba balik lagi ke rumusnya, coba lihat lagi. Nah, di situ kenapa harus sama dengan? Karena ini kan 65 nih, nilai dia nih rata-ratanya kan. Nah, 65-nya masuk ke C karena dia H6 sama dengan lebih besar sama dengan 65. Jadi 65-nya masuk ya. Gitu. Kalau tadi lebih besar dari aja, maka 65-nya nggak masuk. Itu kenapa E juga dah. Coba lihat lagi, Suci. Kok kenapa itu yang keduanya harusnya C juga. Coba lihat bawahnya. Coba lihat rumus bawahnya. Yang kedua itu kenapa Kan harusnya rata-ratanya 65, dia harusnya dapatnya C. Diklik yang keduanya. Nah, kenapa dia E? Coba ditarik dengan benar rumusnya. Nah, ditarik sampai dia kurus, tarik ke bawah. Diklik, tarik ke bawah. Coba. Lepaskan. Kenapa dah? Coba lagi lihat. Coba lihat rumus yang rata-ratanya. Kok salah semua sih? Nah, ke bawahnya. Udah benar kok. Bawah lagi. Oh, udah. Oh, salah itu. Salah itu. Coba rata-ratanya. Coba. 8 ke 8. Coba yang di atas. Nah, yang kedua. D6, G6. Udah, kok udah bener kok. Coba sampingnya lagi. Kenapa dia E? Harusnya kan dia C gitu. Itu Pak, harusnya yang kedua D7G7 bukan D6G6. Oh gitu. 6G6 yang ke 1. Oh, salah ya. Hah, emang iya? D6, G6. Lihat sampingnya. Suci. Ke kiri, ke kiri. Ke kameranya, kamera HP-nya ke kiriin. Terus, terus. Bener kok itu D6.
Nah, coba lagi Laptopnya rumusnya. Coba lagi rumusnya ya, bentar ya. 65, 65, 55. Udah betul, 75, 85, 75, 55, 60, 85, 65, 80. Udah benar. Coba lihat grade-nya lagi. Nah, rumusnya, nah itu klik if H6 lebih besar dari 85, maka dia A. If H6 lebih besar dari 75, maka dia B. Ya, C. If H6 lebih besar dari 60, maka dia D. Terus E. Udah benar. Coba tarik yang benar ke bawah. Coba yang E lagi, yang kedua. Rumus E-nya. Kok gitu ya? Kasus baru nih. Lucu nih. laptopnya lucu, Pak. Ini siapa nih yang ngomong nih? Suci. Aman, Ci? Jadi silakan dioprek-oprek ya, Ci ya. Jadi ini kasus baru sih bagi saya. Ini udah 3 kelas baru nih. Tapi rumusnya udah benar apa ada yang salah, Pak? Udah benar sih itu. Udah benar itu. Sesuai dengan saya tadi. Tapi cuman bagian di sininya tadi beda ya, Pak? Iya. Yang tadi yang pertama udah benar. Kenapa ditariknya malah jadi aneh gitu. Yang nggak ngerti juga, Pak. Coba yang ketiga C. Yang B. Coba kita klik yang B. Ini Itu ya, kan Pak. harusnya nggak B loh. 55 kan. Harusnya jauh banget tuh. Coba lihat rumusnya. Iya. Nah kan. Yang B itu kan H8 kan. Si 55 tuh di H8 kan. Itu di H7. Oh, salah ini nariknya. Berarti. Coba tarik lagi. Yang benar. Dari C yang di atas. Sini, Pak. Dari yang C. Nah, tarik di ujung kanannya. Nah, tarik ke bawah. Ke atas lagi. Nah, paskan. Coba lihat yang C. C itu H berapa? C-nya H6. di Oh, di K5 itu. Kok di K5 sih? Oh, jangan H6 dirimu. Harusnya H5. yang di sini diganti H5 ya, Pak? Iya, semuanya. Coba ya, Pak. Ya, pasti benar itu kalau udah H5 mah. Coba. Nanti kliknya di sini ya, H5. Salah. Kliknya di situ. Nah, dihapus H5. dulu lalu diklik. Wah, salah. Bentar. Di sini hapus dulu. Hapus dulu. Ngekliknya di H5. sini. Di atasnya dong harus lurus dia. Sini, Pak. Hapus dulu. Hapus dulu. Nah, yang di situ. H5-nya diklik. Ini. Wah, Oh, ulang lagi. bentar. Nah, pokoknya semua yang H6 diganti H5. Iya, Pak. Diketik aja boleh H5. Soalnya dirimu ternyata ini ya, nggak dikasih space tadi. Karena seluruh yang berumus pasti mutlak, guys. Udah, Nah, Pak. Udah sampai enter 5. coba. Nah, coba ditarik ke bawah lagi tuh. Harusnya udah benar semua. Tara. Ini ada E-nya. Di sini. Memang kan 55. Jadi udah bener kan, Pak?
Sudah, paham nggak? Jadi Suci, jadi dia kalau dia nilai 55 dapat E gitu loh. Iya, Ya, Pak. pokok di bawah 60 dia E gitu. Di atas 60 sampai 65 dia D gitu. Ya. Oke, Iya, ada lagi yang salah? Yang tadi mau nanya siapa lagi? Ada yang mau nanya tadi? Sepertinya geleng-geleng deh guys. Geleng-geleng. bisa. Ya silakan siapa? Siapa mau nanya? Tadi saya tapi udah bisa, Pak. Jago gitu. Nice. Tiara. Good job Tiara. Oke. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Maka tugas ya. Kita ketemunya Sabtu ya. Besok ketemu ya? Besok ada kelas saya kah? Ada, Pak, besok. Oh, besok ada kelas ya? Oh, PR gini ya. Bentar ya. Jadi ini tugasnya biar kalian mateng gitu guys. Jadi kalian hari ini sudah membahas tentang if tunggal dan if majemuk gitu ya. If tunggal dan if majemuk. Nah, if tunggal dan if majemuk tadi ya. Nah, sekarang ada tugas buat kalian untuk mempraktekkan lagi gitu ya. If majemuknya. Ini real untuk kalian yaitu logistik dan billing tadi ya. Nah, di sini ada nama barang dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya mau saya kasih ketentuannya aja nih biar kalian mikir ya. Kayak wah, mikir nih, mana nih gitu ya. Nah, tapi karena saya baik ya silakan kalian ikutin aja. Di sini udah ada rumusnya, jadi tinggal ikutin ya. Ada jawabannya gitu ya. Terus ada diskonnya, jadi tinggal diikutin rumusnya ya. Tapi harus kalian pahami ya. Harus kalian pahami dapat hasilnya nanti harus seperti ini. Nih, harus ya hasilnya harus seperti ini karena ini yang benarnya. Nah, tugasnya adalah kalian harus ngikutin 11 sampai 14 lalu kalian pahami semuanya, gitu ya. Sini sudah ada rumusnya, sudah ada ketentuannya, kalian baca dulu ketentuannya ya. Oh, jadi isi harga kotor dengan harga satuan. Rumusnya apa nih? Ini ada di harga kotor, rumusnya C5 dikali D5 gitu ya. Tapi kalian harus ikutin nih. Bentuknya harus seperti ini, lokasinya. Jadi A-nya A4, A5-nya harus sama. Kalau nggak sama maka bakalan error gitu ya. Bakalan tadi kasusnya seperti Suci tuh. Bakalan nggak bener lah, nggak sesuai gitu ya. Entah naik ke atas atau naik ke bawah gitu. Nah, jadi kalian harus sesuaikan dengan yang ini. Ya pokoknya tinggal laksanain gitu ya. Tapi harus dipahami gitu. Itu aja kasus ininya, tugasnya. Semua kelasnya saya kasih seperti itu tugasnya. Supaya kalian belajar di rumah lagi gitu ya. Classwork, ini assignment, tugas 2. Silakan ikut langkah-langkah. (11 sampai 14). Excel dikirim dan diganti nama. Oke. Oke, silakan dibuka di Classroom ya. Tugasnya udah saya assign gitu ya bagi rekan-rekan. Silakan untuk dikerjakan, dicoba gitu ya terkait dengan slide 11 sampai 14. Dipahami ya rekan-rekan ya. Kalau nggak dipahami kalian nggak bakalan pintar gitu ya. Silakan dipahami karena selanjutnya bakalan lebih berat. Jadi saya warning dulu nih gitu ya. Selanjutnya bakalan lebih ribet
Jadi saya warning dulu. Jadi saya melatih kalian supaya terbiasa dulu nih cara pikir si Excel gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya anggap semua Ada, sudah Pak. paham ya, jika tidak ada pertanyaan lah ya. Dikumpulinnya Sabtu kan, Pak? Sabtu subuh. Ya, Pak. Jadi kerjakan. Pak, Eh, jangan Sabtu Wah, subuh kali, Pak. nego kalian kayak kelas C. Nasibnya jadi saya diemin kalau kebanyakan nego ya. Kerjain aja karena udah ada jawaban, ada soal gitu ya. Tinggal dikerjain. Gampang kok itu, sebentar banget ya. Karena ini kalau kalian kerjain sampai jam 9 itu udah selesai harusnya ya. Udah selesai, gampang banget, tinggal kalian ikutin aja gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak perlu mikir loh ini, jadi benar-benar amati, tiru, modifikasi aja gitu ya. Oke deh, Pak. Selesai kok itu, jadi silakan untuk rekan-rekan dipelajari gitu ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, silakan. Maaf Bapak Luciana, Bapak Luciana, Bapak saya Luciana izin laptopnya rusak Pak, mati. Ya, besok berarti ke kampus ya, silakan kerjain di kampus. Kalau enggak, pinjem tuh laptop siapa ya teman-temannya, bestinya gitu ya. Kalau nggak ada besti ya nasib, harus cari besti ya. Kuliah mah nggak ada besti, kocak itu namanya ya. Mati kalian. Bisa, Luciana? Iya, Bapak bisa nanti pinjam. Makasih, Pak. Ya, hari pandai-pandai ya rekan-rekan ya. Jadi saya kasih waktu memang harusnya mah jam 1 pagi ini. Kan selesai kan? Tadi saya bilang jam 9 jam 10 kalian tuh selesai loh ngerjainnya, tinggal diketik doang loh. Ya. Besok ada kelas, Pak. Sama Iya. hafalan juga, Pak. Wah, Allah. Tobat ya kalian ya. Nah, makanya Sabtu pagi ya. Ya silakan rekan-rekan dibagi waktunya ya. Terbiasa tekanan ya rekan-rekan ya. Karena hidup lebih susah daripada kuliah. Kuliah tuh ya cuman seberapa ya. Jadi silakan, saya masih memberikan waktu yang lebih kurang gitu ya. Nanti di real life itu lebih tekannya lebih banyak gitu. Jadi kalian harus lebih oke gitu ya. Biar siap. Oke, silakan jika tidak ada pertanyaan, ada form, Google Form, silakan diisi untuk presensi hari ini. Ya. Sudah bisa diisi formnya? Rauna aman Rauna? Pusing, Pak. Lihat, Pak. Itu ada PPT saya, jadi silakan diikuti ya. Nanti juga saya, kalau misalnya kalian butuh, nanti hasil recording ini bakalan saya share juga gitu ya sama rekan-rekan. Ya ada di YouTube saya itu, jadi silakan kalian pantau aja ya. Di situ saya share cara kelas kita juga, tapi ada yang di kelas B duluan tuh tadi saya upload, ini nanti saya kasih lah kalau kalian ingin itu bisa ngelihat lagi gitu ya. Udah pulang Rauna? Kemarin kayaknya di rumah sakit ya Rauna ya? Iya, Pak. Balik lagi nih nanti ke rumah sakit. Oh ya udahlah ya. Perawat jangan yang dirawat ya, tapi merawat ya. Kocak dong kalau kalian yang dirawat ya. Jadi jaga kesehatan ya, rekan-rekan. Oke, sudah semua untuk diisi absennya. Udah terlalu malam nih ya. Aduh, ngantuk betul ya. Oke, rekan-rekan. Semangat untuk kerjainnya ya. Oke, silakan untuk dikerjakan. Saran saya silakan untuk langsung dikerjakan gitu ya. Ya untuk rekan-rekan supaya bisa langsung paham gitu. Kalau udah besok-besok bakalan lupa tuh. Ya saran saya silakan untuk dikerjakan. Untuk Luciana ya besok aja Luciana ya. Jadi masih ada waktu besok Luciana. Ya silakan dikerjakan. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menyampaikan hadir. Sebelum mengakhiri, mari kita screenshot dulu ya, seperti biasa. Oke, bapak dari saya. 1, 2,
3. Oke, bentar ya. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih rekan-rekan. Semua sudah oke gitu ya, ada presensi udah gitu ya. Terima kasih atas waktunya, semangat gitu ya. Terus tetap jaga kesehatan. Kalau memang nggak bisa malam ini ya udah besok pagi aja bangun awal gitu ya. Silakan untuk dikerjakan gitu ya. Untuk latihan kalian aja ini gitu ya, terkait dengan tugas tersebut. Oke, sekian dari saya tutup kelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan bahagia selalu jaga kesehatan. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Terima Yoi, kasih Bapak. sama-sama. Yoi.